Pada video kali ini, kita akan secara khusus mendalami pemahaman kita mengenai harga pokok penjualan, khususnya terkait tentang 1. Mengapa menghitung harga pokok penjualan itu penting? Kedua, bagaimana cara menghitungnya untuk bidang usaha tertentu? Setelah menonton video 2 ini, diharapkan sahabat pengusaha perempuan dapat mengetahui cara menghitung harga pokok penjualan dan mulai mengevaluasi ketepatannya dalam menentukan harga jual produk. Harga pokok penjualan adalah nilai pokok dari produk yang terjual dalam satu periode pelaporan keuangan. Jadi, nilai harga pokok penjualan ini menunjukkan total seluruh biaya yang dikeluarkan secara langsung untuk memperoleh barang yang dijual dalam satu periode tertentu. Dalam menghitung harga pokok penjualan secara tepat, kita harus memahami dulu jenis usaha kita. Apakah usaha kita termasuk usaha dagang, usaha produksi, atau usaha jasa? Mari kita ulas satu persatu. Kalau usaha dagang, aktivitas usahanya murni hanya membeli dan menjual. Jadi, yang dibeli adalah persediaan barang dagangan atau barang jadi untuk langsung dijual kembali. Contohnya di sini adalah misalnya beli kopi dan mentega, lalu disimpan sebagai persediaan, lalu dijual lagi. Kalaupun ada pengolahan, terbatas hanya repackaging atau dikemas ulang dengan ukuran produk yang lebih kecil, jadi tidak ada pengubahan bentuk. Kalau usaha produksi, aktivitas usahanya adalah mengolah bahan baku dan bahan pendukung untuk menjadi produk atau barang yang dijual kepada konsumen. Ini contohnya beli bahan baku ubi, lalu diolah menjadi snack atau makanan ringan, dan kemudian dikemas sehingga menjadi produk yang siap dijual. Untuk kedua jenis usaha dagang dan usaha produksi ini, ada harga pokok penjualannya. Tapi untuk jasa, karena tidak ada barang yang dijual, jadi tidak ada harga pokok penjualannya. Misalnya bisnis jasa pijat atau makeup artist, ini tidak punya harga pokok penjualan. Tapi saya perhatikan beberapa makeup artis yang justru bisnis jasa itu jualan makeup juga loh. Rumah-rumah spa atau panti pijat juga jual produk entah lotion, masker, lulur, dan lain-lain. Kalau begitu sih ada harga pokok penjualannya, karena itu contoh sudah tidak murni lagi usaha jasa, melainkan sudah ada aktivitas usaha dagangnya juga, di mana si pengusaha menyimpan persediaan seperti lotion masker, lulur, dan lain-lain. Jadi apakah cara menghitung HPP untuk usaha dagang dan usaha produksi berbeda? Oh iya, memang berbeda. Ini kita bahas secara ideal atau yang benar dan sesuai standar yang akurat dulu ya, agar kita nanti bisa menyesuaikan dengan konteks usaha kita. Seperti rumus yang ditampilkan pada modul ini, rumus menghitung harga pokok penjualan adalah nilai persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan nilai persediaan barang akhir, di mana pembelian barang bersih sendiri adalah nilai pembelian barang ditambah dengan biaya pengangkutan. Tetapi jika pada periode keuangan tersebut ada barang dagangan yang dikembalikan, maka total biaya pembelian barang tadi harus dikurangi dengan nilai pengembalian pembelian barang. Nanti kita berikan format Excel-nya. Sebenarnya logika menghitung harga pokok penjualan untuk usaha produksi sama dengan usaha dagang. Perbedaannya adalah pada proses menghitungnya. Jika dalam usaha dagang, kita tinggal menghitung rincian pembelian baru di suatu periode kan. Sementara pada usaha produksi, kita harus menghitung harga pokok produksi dari seluruh barang atau produk yang diproduksi pada periode tersebut, sehingga perhitungannya sedikit lebih rumit. Harga pokok produksi barang baru adalah biaya produksi ditambah saldo awal persediaan barang setengah jadi, dikurangi saldo akhir persediaan barang setengah jadi. Biaya produksi adalah biaya bahan baku langsung yang digunakan, ditambah biaya tenaga kerja langsung, lalu ditambah lagi dengan biaya overhead produksi. Bahan baku langsung yang digunakan adalah saldo awal persediaan bahan baku ditambah pembelian bahan baku bersih dikurangi saldo akhir pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku bersih adalah nilai pembelian bahan baku ditambah biaya pengangkutan persediaan dikurangi nilai pengembalian pembelian bahan baku ditambah
nilai potong pembelian bahan baku. Supaya mengurangi kebingungan teman-teman, sebaiknya kita ilustrasikan lagi dengan contoh saja ya. Pada awal bulan Mei, Happy Juice memiliki persediaan bahan baku mentah sebesar 5.000 buah dengan nilai 5 juta rupiah. Bahan setengah jadi sebesar 8.000 unit senilai 12 juta rupiah, dan persediaan jus kedondong siap jual sebanyak 7.500 unit dengan nilai 15 juta rupiah. Untuk proses produksi jus kedondong di bulan Mei, Happy Juice membeli persediaan bahan baku kedondong sebanyak 5.000 buah dengan nilai 5.500.000 rupiah, dengan biaya pengiriman sebesar 300.000 rupiah. Selama proses produksi, memerlukan biaya tenaga kerja langsung senilai 2.600.000 rupiah, serta biaya material pendukung seperti air mineral serta botol kemasan senilai 170.000 rupiah. Pada akhir bulan Mei, terdapat sisa penggunaan bahan baku mentah sebesar 2.000 buah dengan nilai 2.200.000 rupiah. Sisa bahan setengah jadi 600 unit sebesar 900.000 rupiah, dan jus kedondong siap jual sebanyak 1.500 unit dengan nilai 3 juta rupiah. Nah, untuk usaha produksi ini, mau tidak mau, perhitungan harga pokok produksi harus dilakukan dengan bertahap. Tahap pertama adalah kita harus menghitung dulu biaya bahan baku langsung yang digunakan. Bahan baku langsung yang digunakan dapat dihitung dengan menambahkan saldo awal persediaan bahan baku langsung ditambah pembelian bahan baku langsung dikurangi saldo akhir persediaan bahan baku langsung. Pada contoh Happy Juice, diketahui saldo awal bahan baku adalah 5.000 buah dengan nilai 5 juta rupiah. Pembelian bahan baku selama 1 bulan adalah 5.000 buah seharga 5.500.000 rupiah dengan ongkos kirim 300.000 rupiah. Lalu diketahui sisa bahan baku sebanyak 2.000 buah kedondong dengan nilai 2.200.000 rupiah. Maka dapat diketahui nilai bahan baku yang digunakan adalah 8.600.000 rupiah. Selanjutnya, langkah kedua adalah menghitung biaya produksi. Di sini, biaya bahan baku langsung ditambahkan dengan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Dalam contoh soal, diketahui bahwa biaya tenaga kerja langsung selama bulan Juli sebesar Rp2.600.000 dan biaya overhead sebesar Rp170.000. Maka biaya produksinya adalah sebesar Rp11.370.000. Lalu setelah menghitung total biaya produksi, langkah ketiga kita akan bisa menghitung harga pokok produksi di periode keuangan tersebut dengan cara menjumlahkan total biaya produksi dengan saldo awal nilai barang setengah jadi dan dikurangi dengan saldo akhir barang setengah jadi. Pada contoh ini, Rp11.370.000 ditambah Rp12 juta dikurangi Rp900.000, sehingga total harga pokok produksinya yaitu Rp22.470.000. Kira-kira untuk menghitung harga pokok penjualan jadinya bagaimana nih setelah kita tahu harga pokok produksinya? Oke, saya coba ya. Untuk usaha produksi, harga pokok penjualan di suatu periode keuangan adalah nilai persediaan awal dari barang jadi ditambah dengan harga pokok produksi dikurangi dengan persediaan akhir dari barang jadi. Dengan demikian, berdasarkan contoh kasus di awal tadi, karena dikatakan bahwa saldo awal dari nilai persediaan jus kedondongnya sebagai contoh barang jadi adalah 15 juta, sementara nilai saldo akhirnya adalah 3 juta, maka harga pokok penjualan di periode tersebut adalah 15 juta ditambah 22,47 juta dikurangi 3 juta. Artinya 34,47 juta deh.
kita jadi benar-benar bisa tahu dengan lebih akurat berapa sih sesungguhnya total biaya untuk memperoleh atau menghasilkan keseluruhan produk yang kita jual di suatu periode. Pantesan HPP perlu dihitung per periode ya, karena memang harga bahan baku maupun bahan pendukung kan biasanya berubah-ubah. Tepat sekali. Sudah semakin jelas kan mengapa penting menghitung harga pokok penjualan? Alasan lengkapnya sudah ada di modul nih. Satu hal lagi yang perlu ditekankan adalah bahwa konsep perhitungan harga pokok penjualan ini konteksnya adalah terkait keseluruhan produk yang terjual di satu periode tertentu. Jadi, yuk semangat menghitung harga pokok produksi produk-produk kita Agar bisa tahu margin laba kotor kita dengan lebih akurat. Sahabat perempuan, silakan lanjutkan belajar mandiri dan baca modul selengkapnya di welearn.unwoman.org ya. Ada format dan contoh ilustrasinya juga loh. Selamat belajar.